Oke, selamat siang semuanya. Jadi kita akan belajar untuk melakukan perhitungan gaya dan menentukan kecepatan dari piston. Jadi di kesempatan kali ini nanti diharapkan kita akan mampu menghitung gaya yang bekerja pada piston, kemudian mampu menentukan dimensi piston, kemudian mampu menghitung gaya piston, menentukan tekanan kerja, serta mampu menentukan kecepatan atau mengatur kecepatan piston sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita diminta untuk membuat merancang, kita diminta untuk merancang piston untuk pengangkat botol sebanyak 25 gelas seperti pada video ini. Maka tentunya kita harus berpikir bagaimana dimensi piston. Dimensi piston itu diameternya nanti berapa, kemudian panjang langkahnya berapa, kemudian nanti kebutuhan udara berapa, sehingga total kebutuhan udara berapa kita bisa menentukan kompresornya tipe yang bagaimana. Baik, untuk itu coba kita hitung. Jadi terlebih dahulu kalau kita punya suatu perencanaan atau project, jadi kita hitung dulu berapa gaya yang bekerja. Jadi gaya yang bekerja di sini. Jadi karena di sini nanti piston yang direncanakan ini adalah piston untuk menarik ke atas, kemudian menekan ke bawah. Jadi menariknya ke atas ini nanti dia harus melawan gaya yang bekerja pada saat piston bergerak ke atas. Gayanya itu adalah massa dari air serta mekanisme pengangkat ini. Jadi kalau kita hitung, jadi gaya itu sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Misalkan ini sebanyak 20 ya. Sebanyak 20 atau sebanyak 5 liter air, maka kalau dianggap 1 liternya itu sama dengan 1 kilo, maka jika ditambah dengan massa dari perlengkapan pengangkat ini, misalkan 48 kilo, kalau saya total, maka totalnya adalah 53 kilogram. Itu adalah massanya. Jadi massa dari air ini 20 gelas ini ditambah dengan mekanismenya ini adalah 53 kilogram. Sehingga inilah yang dinamakan gaya yang bekerja. Jadi ini massa kali percepatan. Jadi gayanya sama dengan 53 kilogram force. Atau bisa kita konversikan dengan Newton kali percepatan gravitasi sekitar 519,4 Newton. Nah, untuk mampu mengangkat 25 gelas air dan perangkatnya, jadi gaya piston itu harus lebih tinggi dari gaya yang bekerja. Jadi gaya piston ke atas ini dipengaruhi oleh beberapa parameter. Jadi yang pertama ini adalah tekanan udara, kemudian yang kedua adalah diameter silinder, yang ketiga itu adalah tahanan gesek dari perapatnya. Jadi semakin tinggi, kalau menurut persamaan ini semakin tinggi diameter silinder,
tentunya area luas penampang dari piston akan semakin tinggi, tentunya gayanya juga akan semakin tinggi. Kemudian semakin tinggi tekanan udara di dalam sistem, maka gaya piston juga akan semakin tinggi. Tentunya semuanya akan dipengaruhi oleh tahanan gesek dari perapat. Oke, tanpa kita perhitungkan dulu bagaimana tahanan gesek dari perapat, kita mencoba untuk mencari berapa diameter ya, diameter dari piston yang kita butuhkan. Maka sesuai dengan persamaan yang atas tadi, bahwa F sama dengan area atau luas penampang dari piston dikalikan dengan tekanan sistem. Misalkan F-nya ini sama dengan tadi 53 ya, ini salah, ini 53 sama dengan A kali pressure-nya. Jadi 53 tadi sama dengan 519,4 Newton, itu sama dengan A kali 3. Jadi 3 ini adalah tekanan dari sistem. Jadi kita pakai 3 bar. Kalau 3 bar, kemudian kalau kita konversikan ke kilonewton, maka kita kalikan dengan 98 kilonewton per meter persegi. Sehingga ini perlu lagi kita konversikan. Jadi dari kilonewton Anda rubah ke newton. Jadi untuk menyamakan dengan gaya yang bekerja. Jadi supaya gaya yang bekerja, satuan dari gaya yang bekerja dengan satuan dengan gaya piston itu sama, maka Anda rubah menjadi newton per meter persegi. Sehingga bahwa luas area piston itu sama dengan 519,4 Newton bagi dengan 294.000 Newton per meter persegi. Jadi area jadi ketemu 0,0018 meter persegi. Jangan lupa ini satuannya masih meter persegi. Kemudian area itu sendiri atau luas piston, karena luasnya adalah luas lingkaran, sama dengan luas lingkaran sama dengan pi per 4D kuadrat, atau Anda bisa pakai yang PR kuadrat, silahkan ya. Jadi D kuadrat itu sama dengan A dibagi 0,785, jadi ketemu 0,0023 meter persegi. Jadi kalau diakari nanti akan ketemu diameternya sama dengan 47 mm. Jadi kita bisa menemukan diameter minimal yang kita butuhkan untuk mengangkat supaya gaya piston ini sama dengan beban, itu sama dengan 47 mm. Jadi seperti itu. Jadi tentunya ini kita harus ambil yang lebih besar nanti, karena supaya gaya piston lebih tinggi daripada gaya yang bekerja, sehingga piston bisa menarik ke atas air gelas. Oke, kalau menurut tabel, jadi kalau menurut tabel yang dari referensi yang saya ambil, bahwa 53 ini nanti bisa kita ambil di sini dengan tekanan ya. Dengan tekanan kerja 3 bar, kemudian dengan diameter piston 50 mm, kita bisa mendapatkan gaya piston sebesar 53. Jadi kita pakai diameter piston 50 mm. Kenapa kok ini lebih tinggi? Tentunya di tabel sini nanti sudah memperhitungkan tahanan gesek. Jadi ini tadi kita ketemu kita tadi ketemu 47. Setelah kita lihat tabel ini, kita bisa ambil 50 mm dengan tekanan kerja 3 bar. Ini baru gaya pistonnya 53. Jadi misalkan dengan kebutuhan 53 kg, kita bisa menggunakan piston dengan diameter 50. Oke.
Sehingga kalau kita lihat jika F yang bekerja atau gaya yang bekerja sama dengan piston itu masih equal atau setimbang ya. Jadi setimbang. Jadi kalau setimbang di sini berarti dalam statis itu diam. Jadi agar mampu menarik ke atas kita bisa menaikkan tekanan atau menggunakan diameter di atasnya. Jadi karena ini gaya yang bekerja, massa kali percepatan gravitasi itu sama dengan luas area kali tekanan sistem. Maka supaya lebih tinggi gaya pistonnya maka areanya bisa dinaikkan, kemudian atau tekanan sistemnya kita bisa naikkan. Tentunya dengan memperhitungkan kecepatan yang diharapkan. Kita butuh tekanan yang diharapkan berapa. Misalkan kita naikkan tekanan menjadi 5 bar. Gaya piston menjadi 88 kg Fos. Ini kalau kita lihat di sini tadi 50 mm. Kemudian kita naikkan jadi 5 bar, maka kita bisa mendapatkan gaya piston menjadi 88 kg Fos. Kalau kita prosentase beban ya, jadi beban atau air dan mekanismenya ini dibanding dengan gaya piston, kita pakai yang 88 tadi, jadi prosentasenya sama dengan 60%. Sehingga kecepatan yang kita bisa dapatkan adalah sekitar 360 mm per detik. Jadi tentunya ini kecepatan berdasarkan kebutuhan kita semua. Kalau kecepatannya masih kurang tinggi, maka Anda bisa menaikkan diameter piston sehingga bebannya prosentase beban semakin rendah sehingga kecepatannya bisa lebih tinggi ke sini 400 atau mungkin 440 atau sampai 480 mm per detik. Kemudian untuk menentukan panjang langkah, Anda sesuaikan dengan pasaran. Jadi kalau pasar misalkan yang kita pakai tadi 50, maka kita bisa ambil ini dalam satuan milimeter kita pakai 500 milimeter. Kemudian untuk menentukan berapa kebutuhan udara ya, kebutuhan udaranya itu adalah 2 kali panjang langkah piston dikalikan dengan jumlah siklus kerja per menit. Jadi dalam 1 menit nanti kita pengen piston kita bergerak berapa kali, itu kita tentukan ya. Kemudian dikalikan dengan kebutuhan udara per sentimeter langkah piston. Jadi kita pakai tabel ini. Maka jika dalam 1 menit piston melakukan kerja 25 kali, maka kebutuhan udara itu sama dengan 2 kali 50 kali 25 kali 0,0115. Jadi dari sini kita pakai tekanan 5 bar, kemudian diameter piston 50. Jadi di sini 0,115. 0,115. Ya ini masih salah ya. Guys. 0,115. Ini nanti hasilnya nanti sekitar ini 287,5 liter ya. Liter per menit. Jadi dari perhitungan tadi kita bisa menemukan bahwa diameter piston yang akan kita gunakan untuk mengangkat gelas dan menurunkan gelas yang dibebani dengan gelas yang berisi air dan mekanisme pengangkat, itu kita menggunakan diameter piston 50 mm dengan kecepatan yang diharapkan 360 mm per detik dengan kebutuhan udara adalah 287 liter per
menit. Oke, semoga bisa bermanfaat. Ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.